tahu kalau beta mengidap kanker serviks itu pada ini ternyata gejala serviks. Pasti beta kesakitan, sakit sampai pingsan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Ku Podcast yang didukung oleh Ku Podcastkan ceritamu. Hari ini kita kedatangan seorang, kalau mau dibilang pahlawan untuk dirinya sendiri, iya juga, tapi juga bisa menjadi motivator bagi orang lain terkait dengan salah satu hal yang kalau menurut saya ini sangat sensitif sekali untuk kaum hawa, pada umumnya kaum perempuan, yang sangat identik dengan salah satu penyakit ini. Kita akan berbicara tentang kanker serviks, dan yang di hadapan saya saat ini adalah seorang pejuang kanker serviks yang survive dan juga sudah berbagi ceritanya, menjadi motivator dan memberikan motivasi bagi banyak penderita kanker serviks untuk mau sembuh, berusaha untuk terbuka tentang penyakit yang diderita. Langsung saja saya perkenalkan, ada Kakak Imelda Mela. Halo Kakak. Sore Kak. Selamat sore. Gimana kabarnya Kakak hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Luar biasa. Senang sekali Kakak bisa hadir di sini berbagi ceritanya juga buat kita di Ku Podcast ya. Bisa didengar dan dinonton juga oleh banyak perempuan-perempuan di luar sana, dan ini bisa menjadi motivasi juga buat saya secara khusus. Kakak, ini saya dengar ya kalau Kakak tuh salah seorang penderita kanker serviks ya Kak ya. Pengalaman selama berapa tahun Kakak mengidap penyakit ini? Dan mungkin bisa cerita awalnya itu sampai Kakak tahu tuh ke mana begitu. Ya baik Kak. Beta tahu kalau beta mengidap kanker serviks itu pada bulan Agustus 2019. Yang sebelumnya tanggal 27 Juli beta operasi Kak. Karena ada miom dalam kandungan beta, jadi beta operasi. Nah, setelah operasi hasil dari miom itu oleh dokter minta beta bawa ke lab. Jadi setelah menunggu 10 hari hasil labnya datang, itu tanggal 15 Agustus beta bawa ke dokter. Nah, orang awam kan kotong sudah tahu hasil lab ini apa tuh Kak. Jadi beta bawa ke dokter, saat itu dokter Lawrence Paulus, ahli onkologi. Jadi beta dengan suami ke sana. Setelah buka hasil labnya itu, ternyata beta menderita kanker serviks yang saat itu sudah stadium 1B. Wow, itu di tahun 2019 bulan 1B. Agustus, ya. Bayangkan kalau seandainya Kakak Sone tahu sampai dengan 2022. Beta bisa bayangkan itu Kak. Bayangkan itu pasti naik lagi ya. Iya. Kalau bicara soal stadium tadi 1B, ini masih termasuk stadium awal kok Kak? Stadium yang sangat-sangat awal. Begitu ya. Jadi kalau untuk stadium kanker serviks sendiri terdiri dari stadium berapa tuh Kak? Stadiumnya itu yang setahu beta dari 1B, kedua, 2B, 3. Stadium akhirnya itu yang 4B itu Kak. Itu yang susah bisa tertolong Sudah bisa tertolong lagi Kak. Wah, bersyukur ya Kak, Ya, bisa puji tahu lebih Tuhan dini sekali, ya. ya. Betul, itu juga karena pengangkatan tadi ya, miom itu ya. Wah, oke. Dan itu Kak sama sekali Sone tahu bahwa Kak ada mengidap itu penyakit. Setelah itu operasi angkat miom itu baru Kakak tahu. Iya, beta sonde berpikir sampai seperti itu Kak. Karena sebelum operasi beta sudah diminta dokter untuk pap smear. Oh iya iya, pap smear itu kan katanya untuk bisa tahu gitu, ya. wajib kan. Terus HPV DNA itu seperti pap smear tapi dia lebih mengarah ke DNA, darah kan Kak. Oh, darah. Itu juga bersih. Oh, USG semua bersih. Ya mungkin jalan-jalan Tuhan ya Kak. Jadi begitu diangkat miomnya dibawa ke lab, terdeteksilah ada sel-sel kanker. Apa itu berarti pap smear tidak menjamin? Ya beta sudah bisa bilang begitu Kak. Beta juga sonde Kok aneh, makanya Kak juga aneh kan gitu kan. Aneh, Kak. Kak rajin pap smearnya terjadwal, rutin. Rajin karena beta ada miom ini. Oh. Jadi tiap 3 bulan, 6 bulan beta rajin pap smear. Karena yang setahu beta hanya menderita miom. Padahal beta ini sudah mengalami gejala-gejala serviks, tapi beta sudah tahu. Setelah itu baru beta tahu ini ternyata gejala serviks. Oh, ini menarik nih karena Kotong juga perlu tahu ya seperti itu. Tapi sebelum Kotong lanjut lagi, Kakak kalau beta lihat dari seragam yang Kak pakai ini, Kak juga bekerja di Polda Nusa Tenggara Timur ya, salah satu bagian dari Polda Nusa Tenggara Timur. Tepatnya saat ini profesi Kakak sebagai? Beta sementara di Rumah Sakit Bayangkara, Poluan di Rumah Sakit Bayangkara. Poluan di Rumah Sakit Bayangkara. Bagian kesehatan juga atau administrasinya nih? Beta di administrasinya sambil beristirahat, berobat. Oke, berarti sekali jalan ya, 2-3 bulan terlampaui sekalian. Luar biasa. Jadi kecapean apakah juga menjadi salah satu faktor begitu? Tapi kalau kita bicara soal faktor, mungkin kita ke gejalanya dulu deh ya, sebelum kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi. Karena kan Kakak bilang tadi, Kak akhirnya jadi tahu nih gejalanya. Itu juga disampaikan sama dokternya atau gimana? Iya,
dokter sampaikan itu. Ternyata memang yang beta alami selama itu gejalanya. Cuman beta sonde tahu, namanya kotong awam dan kotong Betul. selalu berpikir kalau nanti akan terjadi serviks. Apa gejalanya nih Kak? Gejalanya itu setiap kali haid itu haidnya berlebihan. Jadi beta kalau haid itu 7 sampai 10 hari. Oh. Terus haidnya itu banyak sampai beta sudah pakai pembalut orang melahirkan, itu pun masih tembus ke kasur. Terus setiap kali haid pasti beta kesakitan. Sakit sampai pingsan. Jadi di kantor tahu, jadi setiap kali beta haid itu pasti beta menderita, Kak. Kadang beta trauma, aduh beta sudah mau haid lagi. Trauma, Kak. Sakit yang luar biasa. Terus kalau kita yang sudah menikah, Kak, setiap kali kita berhubungan badan sakit. Terus ada lecet darah. Nah, beta tidak menyangka kalau itu gejala serviks. Yang beta tahu itu karena miom ini, ada miom di dalam. Tidak pernah terpikir kalau serviks, Kak. Sama sekali tidak. Jadi itu sementara itu gejalanya itu haid lebih dari yang sewajarnya normal kan 4 hari. 4-5 hari lah, 4 sampai 5 hari. Terus kalau ya. kecapean, Kak, 1 bulan bisa 2 kali haid. Oh, itu juga Padahal itu pendarahan, Kak, bukan haid sebenarnya. Oh, begitu ya. Sudah lebih. Nah, kan ada yang bilang, beta kalau haid sebulan 2 kali. Itu perlu diperiksa ya. Diperiksa. Karena normalnya itu kan sebulan sekali dengan jangka 4 waktu hari, 5 hari. Iya, 4 sampai 5 hari aja. Tapi kalau 7-8 mah itu 78 sudah terlalu dengan lama kan. Jumlah yang keluar tuh banyak dan sekali. nyeri. Kak, beta sampai ketakutan. Jadi setiap kali haid pasti beta kesakitan. Kadang opname, terus HB beta itu sampai 4 saja, Kak. HB turun ya berarti. 4 karena pendarahan. Betul. Pendarahan. Bukan, itu pendarahan ya. Itu sebenarnya pendarahan, tapi kan kau tuh sudah tahu. Iya. Orang sental. Wow. Ini penting banget supaya kita juga mulai deh buat para perempuan-perempuan ya yang merasakan seperti Kak Email begitu ya. Mungkin haidnya juga belum, mungkin dianggap wajar, tapi kalau sebaiknya diperiksa deh kalau menurut saya. Karena normalnya kita tahu sendiri kan SPO kan banyak ya, SPOK kan banyak ya, bisa langsung periksa juga gitu. Nah, dari gejala tadi hanya 2 gejala itu saja atau yang ada lagi yang lain Kak Email? Seperti hanya itu saja. Itu yang paling sesuai, bukan dengan artinya dengan kanker serviks itu ya, gejala paling dekat lah dengan kanker serviks. Oh, baik, seperti itu. Nah, faktor apa yang mempengaruhi? Karena kalau kita bicara soal kanker serviks, mohon maaf ya, beberapa kalangan orang nih Kakak Email pasti dong pikir nih, dia nih pasti mohon maaf ya, seks bebas di mana-mana, berapa laki-laki dan lain sebagainya. Ketong pikiran bodoh saya begitu ya, yang sonde tahu apa-apa begitu. Tapi sebenarnya beta awalnya juga kayak minder, Kak, setelah divonis serviks, karena yang setahu beta orang pasti berpikir ini dia. Tapi suami sonde toh. Sonde, Kak. Tapi sebenarnya faktornya itu yaitu sudah pola hidup, makanan instan, terus kebersihan itu salah satu. Misalnya kayak toilet duduk, toilet umum itu paling berbahaya, Kak. Kita kan sonde tahu siapa yang di situ, dia sakit atau tidak, kan kita sonde tahu, Kak. Terus pembalut itu kata dokter seharusnya setelah kita beli itu ya mungkin kita jemur atau apa, soalnya yang diambil dari rak lapisan keberapa kan kita tidak tahu. Mungkin ada tikus, ada kecoak, apa kita tidak tahu, kadaluarsa atau tidak. Iya, itu faktor juga, Kak. Sama cocok atau tidak cocok sama pembalut juga ya, itu betul. Juga penting karena ada kalau saya punya pengalaman nih Kak Email, saya pernah pakai pembalut yang bukan sekarang nih, dan itu ada iritasi. Saya langsung berhenti saat itu juga, akhirnya saya ganti dengan pembalut yang berbeda. Oh, karena bahannya juga ini mempengaruhi ya. Wah, penting sekali untuk kita pintar-pintar pilih pembalut. Kalau ngerasa ada iritasi sebaiknya ganti deh ya. Oke, kemudian juga mengganti ini ya, pakaian dalam ya, dalam hal ini. Pakaian dalam. Itu juga tidak penting. Tidak boleh lembab, pokoknya seperti itulah, Kak. Harus bersih. Harus bersih, juga jenis bahannya juga perlu diperhatikan untuk menyerap keringat, bukan untuk menyimpan keringat. Nah, ini bahaya karena kalau menyimpan keringat otomatis bakteri ya di dalam. Jadi harus membiarkan bernafas dengan lega begitu ibaratnya ya. Butuh oksigen juga. Makanya kenapa pemilihan bahan dari pakaian dalam juga penting, kemudian juga pembalut serta rajin membersihkan. Habis buang air kecil jangan lupa siapkan tisu, paling bagus untuk mengeringkan. Jangan sampai lembab terus pakai ini lagi ya. Iya, betul itu. Nah, ini sebenarnya hal sepele, tapi kan benar hal sepele yang sering dilupakan Kak Email. Nah, ini bagaimana ibu-ibu yang punya putri-putrinya tercinta gitu ya, untuk harus didisiplinkan terkait dengan kebersihan bagian sensitif kita. Oke, Kak Email. Lalu kemudian Kak Email, bagaimana proses penyembuhannya begitu, Kak? Jadi setelah beta divonis itu, Kak, beta kan ke rumah sakit
ketemu dokter dengan suami. Mhm. Jadi setelah divonis itu otomatis bagi orang awam beta down Kak. Setelah dokter bilang kanker serviks, yang ada di dalam pikiran beta itu kematian Kak, asli. Entah 2 bulan 2 tahun pasti menuju ke kematian, karena baru untuk kita kanker itu kan, yang kau tahu kanker itu Langsung penyakit yang mematikan. Beta langsung blank Kak. Karena kan gini Kak, kalau ketemu bilang kanker serviks, semua di iklan, di TV semua bilang ini adalah penyakit yang mematikan, dari sekian perempuan ada 10 perempuan yang mengidapnya. Kan ada iklannya kayak gitu ya. Akhirnya betul. membuat kita jadi kepikiran juga kan Kak. Lalu kemudian bagaimana Kak? Jadi waktu beta itu Kak, heboh-hebohnya Dewi Jupe Oh meninggal. iya. Nah, itu Kak. Ya makin takut dong ya. Jadi sementara dokter menjelaskan ke suami, beta susahnya ada pikiran lagi yang ada, aduh beta punya anak-anak masih kecil. Saat itu anak beta yang besar kelas 5 SD, yang kecil kelas 2 SD. Sama sekali tidak ada pemikiran itu. Suami ini dengan sabar dengar penjelasan dokter, dan dokter juga luar biasa menjelaskan yang sedetail mungkin, efek kemonya nanti begini, pengobatannya begini-begini. Terus sementara suami dan dokter berbicara, beta langsung minta ke dokter, Pak Dok, beta omong sedikit bisa kah? Jadi Pak Dokter, oh iya silakan Ibu. Beta bilang, Pak Dokter, beta dengar tadi Pak Dokter omong banyak. Beta nanti mau berobat Pak Dokter, tapi beta pulang dulu sah. Beta kasih tahu di beta mama dong dulu, beta cerita beta keluarga besar dulu. Terus Pak Dokter bilang apa? Ibu di sini nih Ibu ada suami. Ibu punya suami sudah setuju, Ibu tidak perlu kasih tahu keluarga orang lain. Karena Ibu percaya saja, Ibu pulang, keluarga akan suruh Ibu pakai obat kampung pakai betul. ini. Ibu sembuh sesaat, tapi virus selnya itu dia hidup terus di dalam. Jadi mending Ibu pulang, Ibu curhat ke Tuhan sah. Ibu yakin pasti Ibu dapat jawaban. Itu tanggal 15 Agustus Kak. Beta pulang dengan suami. Sepanjang perjalanan itu Kak sampai di rumah beberapa hari ke depan, beta sudah pernah omong tentang beta punya penyakit. Karena kalau beta omong tentang penyakit seperti alarm mengingatkan kalau beta punya waktu cepatlah. Ketakutan kan Kak. Betul. Terus kota masih sempat pulang ke Soe, libur-libur begitu sambil berdoa Kak. Beta berdoa sendiri, beta suami berdoa sendiri, berdoa. Tanggal 21 Agustus itu Kak, pagi-pagi jam 5 beta suami kasih bangun dulu, ini mama siap, beta ke rumah sakit ambil nomor antrian. Terus beta buat apa? Tak usahlah, beta mau habiskan waktu dengan beta anak-anak lah. Maksudnya beta dalam pikiran biar beta puas-puasin sudah beta anak. Bangun sudah, beta suami bilang bangun sudah, ini kau periksa di dokter dulu. Terus dengan malas-malasnya beta ke dokter Kak. Nah ke dokter, ketemulah dokter Lawrence. Beta suami bilang, ini Pak Dokter, beta istri siap mau berobat. Padahal beta ini sudah ngomong beta mau berobat. Siap, beta istri siap mau berobat. Nah kalau mau kemo itu kan kotong harus periksa lengkap Kak, darah lengkap. Itu kotong punya HB, leukosit, trombosit, kalium, B, pokoknya semua harus bagus. Di angka atas rata-rata Kak. Terus beta periksa, puji Tuhan beta pun semua itu bagus. 21 beta periksa, 22 bagus, 23 beta mulai kemo Kak. Pertama kemo ini kan baru Kak, jadi beta aduh, yang beta bayangkan tuh kayak CT scan lah, masih masuk di ala, di lubang apa segala macam tuh. Ternyata sampai sana tuh hanya infus. Jadi kemonya beta tuh hanya di infus. Jadi beta kemonya itu 6 siklus. Jadi setiap kali satu siklus itu 2 kali infus. 2 hari lah beta. Jadi beta lakukan itu selama 6 kali dari Agustus, terakhirnya di 26 Desember. Itu kemo itu. Dengan dosis yang awalnya 450 mili, karena beta berat badan semakin naik, jadi beta mendosis, jadi setiap kali kemo tuh 1 liter. Bayangkan Kak, selama 10 kali lah, hitunglah, kan yang pertama sudah 10 kali itu 10 liter selama 2 hari. 1 liter selama 2 hari, 20 liter kan Kak. Wow. Dalam beta tubuh ini yang kimia-kimia itu Kak. Oh gitu ya. Makanya efeknya itu ke rambut, beta pun alis mata, kan alis mata ini kan rontok. Pokoknya semua bulu, semua bulu yang ada dalam kotong badan tuh rontok semua. dengan sendirinya Kak, kotong sudah sadar. Dia, tapi beta sudah tahu, jadi beta rambut kan beta kasih pendek. Begitu bangun tidur Kak, di bantal sudah ada rambut. Begitu sisir, taruh sisir begini, angkat sisir kayak orang bilang kue apa tuh yang kayak mie begitu, kotong angkat sebegitu Kak. Terus mandi, yang paling mengerikan tuh mandi. Kenapa? Kena air, dia kan jatuh begitu Kak. Jadi beta kumpul ada 1 kaleng biskuit. Itu rambut semua tuh. Kuku rusak, kulit rusak Kak. Karena obat kemo itu Kak, dia mematikan semua jenis sel baik dan sel tidak baik. Sel tidak baik itu yang kanker ini.
sel baik itu yang kayak pertumbuhan rambut, kuku, kulit. Nah, jadi selagi obat itu masih ada dalam tubuh, mati semua. Nanti setelah selesai kemo ke-6, kotong terapi dengan makanan, minuman, tumbuhlah sel-sel baru. Itu kayak bayi itu Kak. Dia tumbuh lagi, beta rambut tumbuh, beta pun kulit yang tadi menghitam sudah mulai berubah, kuku. Itu efek kemo. Terus efek kemo itu juga Kak, badan sakit. Lebih dari flu tulang Kak. Jadi kotong pun kaki seperti letak begini mau pindah saja sonde berdaya Kak. Sakit yang luar. Itu yang bikin orang tidak kuat. Orang lari dari kemo karena tidak kuat Kak. Mual muntah yang begitu hebat, konstipasi, susah buang air besar kan Kak, sariawan, luka segala macam. Itu orang yang kalau tidak kuat dia tidak akan lanjut kemo Kak. Dan sonde mau makan, drop selesaikan Kak. Tapi beta puji Tuhan beta lewati. Beta punya prinsip beta poluan, beta kuat dan beta punya anak 2. Iya, itu jadi kekuatan beta harus ya. hidup untuk dong Kak. Alasan untuk bertahan. Alasan tuh beta punya anak 2. Terus orang-orang terdekat, suami, anak-anak, Support keluarga system. itu Sangat sangat berarti Kak untuk ketong di saat seperti itu. Betul. Itu tuh yang buat beta dong ini butuh beta hidup. Betul. Beta harus kuat. Karena beta pun anak ini Kak, kotong habis kemo, kotong sebelum Covid ini kotong su prokes Kak. Jadi di kemo itu petugas-petugas di ruang kemo itu sudah alat lengkap. Apa dilengkap. Kotong juga masker. Jadi setelah kemo itu 10 hari beta tuh sudah isolasi Kak. Karena permisi beta mau keringat, beta mau kencing, uapnya itu kena, misalnya di Kak rambut rontok. Jadi yang merontokkan rambut itu obat, bukan penyakit Kak. Iya betul, obat ya. Jadi beta harus pisah tidur dengan beta pu anak Kak. Tapi puji Tuhan beta pu sebelum itu dokter juga bilang, beta pu suami, Pak, tugas Pak terberat itu menjelaskan ke anak-anak. Karena mereka harus lihat perubahan dia punya mama yang begitu luar biasa. Bukan perubahan bagus, tapi botak. Tapi Kak beta punya anak, beta memang Tuhan tuh kasih beta penyakit, tapi kasih beta sesuatu yang luar biasa. Beta punya anak itu sangat-sangat bijaksana Kak. Malahan yang besar itu, beta dalam keadaan botak, dia mau beta pakai wig. Dia ajak dia kawan-kawan SD ke rumah. Dia panggil mak mari keluar, beta mau keluar Kak. Dia mak mari beta kawan mau lihat. Terus beta keluar, dia bilang dia kawan, dia bilang gini, beta mama ini sakit. Beta mama botak, tapi bukan karena sakit. Beta mama mau berobat, jadi beta mama rambut gitu. Tapi nanti kalau beta mama sembuh, beta mama rambut tumbuh. Dijelaskan lebih Padahal Kak beta ini takut nanti dia dibully kan Kak, namanya anak-anak SD. Terus kalau ada kegiatan-kegiatan di sekolah dia ajak beta ke sana. Beta harus ke sekolah tanpa wig. Dia kasih tahu di beta dia ibu guru dan beta mama ini ada sakit. Tapi bukan beta mama sakit, botak ini bukan karena sakit, karena beta mama mau berobat. Jadi hanya beta jadi komunikasi dengan guru, dengan teman-teman, orang tua. Jadi hanya kotong bertanya jawab Kak. Jadi cerita-cerita begitu. Luar biasa Kak. Jadi memang anugerah Tuhan. Tuhan ini kasih kotong sesuatu penyakit, tapi sudah kasih tinggal beta untuk beta sendiri. Iya. Berarti Kaimel betul-betul harus bersyukur dong dengan apa yang sudah Tuhan siapkan ya. Karena tidak semua penderita kanker serviks seperti Kaimel. Karena ada juga banyak di luar sana yang mungkin takut. Kenapa? Karena satu, justru dianggap aib sama keluarga. Yang kedua, dibully sama teman dan lain sebagainya, sama mertua mungkin dan lain sebagainya. Iya kan? Kita nggak pernah tahu ya. Makanya kenapa banyak yang aduh sudah saya pendam, saya simpan, terakhir akhirnya selesai. Nah, ini penting untuk berpikir seperti Kak Imel nih. Apa yang menjadi, kita harus pikirkan dulu apa yang menjadi alasan kita untuk harus bertahan. Pikirkan itu terlebih dahulu. Kak Imel kan sebelumnya sempat berpikir sudahlah biarlah biar beta jalan. Nah, itu kan putus asa berarti ya. Nah, ini sifat-sifat putus asa ini yang harus ketong ubah menjadi keinginan untuk mau bertahan demi orang yang disayang ya. Wow, luar biasa. Itu tahapannya 6 tahapan ya Kak? 6 tahap. Jadi tiap kemo itu Kak tiap sakit terus dong. 21 hari sekali. Jadi beta pulang ke rumah tuh beta di rumah 1 minggu. Karena minggu kedua tuh beta harus sudah ke lab lagi, periksa lengkap. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, misalnya kalau leukosit kurang, beta harus opname suntik leukosit. Kalau HB kurang, beta harus opname transfusi. Betul. Jadi bagaimana caranya beta bikin sampai beta nih sonde ada yang kurang. Karena beta mengingat kalau beta kurang, beta harus di rumah sakit lagi. Sementara bepu anak dong nih Kak, beta waktu hanya habis di rumah sakit. Betul. Jadi segala macam cara Kak beta buat. Jadi puji Tuhan selama 6 siklus itu Kak, beta punya nilai di atas rata-rata. Kotong kayak lomba lah begitu Kak. Karena sayang tuh beta harus 2 hari di rumah sakit, besok pulang ambil barang, tidur lagi. Kasihan kan anak-anak. Hanya begitu Kak. Bagus ya berarti. Motivasinya itu Nah,
niat untuk sembuhnya ini luar dari biasa kita, ya, Kak, benar dari Kak. kita sendiri. Niat untuk sembuhnya ini yang menguatkan. Tapi memang benar kan semua di pikiran, hati yang Iya, gembira adalah obat ya. Total dari 6 tahap tadi itu kira-kira periodenya berapa lama sampai akhirnya mendapatkan hasil bahwa akhirnya Kak sembuh begitu Kak? Jadi dari Agustus awal, terakhirnya 26 Desember, terus sekitar awal bulan Januari harus kontrol lagi Kak. Begitu ketemu dokter, beta pap smear, USG, puji Tuhan kata dokter bersih. Itu tahun berapa Kak? 2020. Oh puji Tuhan ya. Jadi beta masih sempat tanya ke dokter karena beta pun teman beberapa, dokter sarankan untuk radiasi lanjut. Jadi beta tanya ke dokter, dok, beta bagaimana? Beta sudah bersih, apakah beta mau lanjut apa? Mungkin mau vaksin, kan ada vaksin. Iya betul. Beta mau vaksin, radiasi atau apa? Dokter, oh tidak perlu, ibu sudah, puji Tuhan sudah bersih semua. Cuman ibu sekarang jaga pola hidup, jaga makan, jaga pikiran, jangan kecapean, terus rutin periksa. Jadi kotong periksa tuh Kak setelah kemo 3 bulan sekali selama 3 kali, naik ke 6 bulan, terus itu 1 tahun 1 kali. Oh luar biasa, dan rutin ya sampai sekarang tapi masih. kalau ada sambil berjalan ada keluhan bisa ke dokter. Langsung segera ya. Oh tetap harus kontrol. Harus itu tetap penting rutin itu, Kak. itu penting. Kita perempuan yang normal juga 3 bulan terus kontrol ke spok. Aku kayak gitu juga Iya. untuk mengetahui ada apa dengan rahim kita. Iya. Kita nggak pernah tahu Karena ya. kalau ini nih Kak, kanker begini nih kadang dia muncul setelah stadium di atas Kak. Oh. Karena kebanyakan yang teman-teman itu ketahuan setelah 2B ke atas. Beta ini untung operasi itu Kak. Kalau tidak operasi pasti setelah stadium di atas baru tahu. Seperti itu, Tapi Kak. lebih baik tetap pap smear ya. Pap smear itu biar penting. bisa. IVA minimal Minimal IVA benar, setuju. IVA yang di puskesmas Di puskesmas minimal IVA. Iya, itu benar. Saya juga rutin juga untuk bisa tahu. Kita perempuan sangat sangat harus rentan Kak, wajib. dengan hal itu. Baik Kak. Nah setelah Kak sudah mulai sembuh, juga saya dengar Kak sering sekali berbagi cerita kesembuhan dan Iya. proses Kak survive ini ke perempuan-perempuan Iya. yang ada di beberapa mungkin komunitas atau mungkin di mana begitu. Iya Kak, benar Iya, ya? betul Kak. Itu memang beta sengaja. Setelah beta sembuh karena beta bernasar Kak. Kalau beta sembuh, Tuhan pakai beta seperti apa. Tapi beta yakin beta kan sudah bisa mendoakan orang untuk sembuh. Jadi dengan bersaksi cerita kalau beta sembuh karena Tuhan itu kan salah satu juga Kak. Jadi beta sengaja muat ke medsos. Facebook beta tuh full dengan postingan-postingan beta mulai dari, jadi beta soalnya malu Kak. Beta posting foto after before lah. Masih ada rambut, botak, terus beta punya proses setiap kali Oh, beta keren. ini. Jadi puji Tuhan juga Kak dari postingan-postingan itu banyak yang respon. Inbox, tanya, kenalan di WA, akhirnya jadi tukar cerita dan banyak pula yang tadinya malu tidak mau berobat, puji Tuhan sekarang ada yang sudah mulai berobat. Baguslah. Iya. Dan itu beta sangat bersyukur sekali Kak. Makanya kayak ada yang minta beta podcast atau apa tuh beta mau dengan senang hati berbagi toh Kak. Betul. Terus kebetulan waktu beta kemo itu beta punya teman yang punya pabrik wig. Tapi pabrik wignya itu khusus untuk orang kemo, kanker. Jadi dia sering sumbang-sumbang wig. Beberapa bulan lalu juga dia datang langsung. Jadi lewat beta dia kasih wig. Jadi beta sering ke rumah sakit, tempat-tempat kemo itu sambil bagi wig itu sudahlah cerita kasih penguatan ke orang-orang yang ada di sana, Betul. cerita pengalaman. Jadinya mereka jadi kuat. Betul. Beta kan bukti nyata. Mm-mm. Iya Kak, bukti nyata beta sembuh. Berarti mama-mama, kakak-kakak juga Pasti pasti bisa. Betul. Ini barang kembali dari kotong lah. Kotong harus semangat. Beta justru setuju dengan kakak email, Iya. betul. Memang jadi untuk mungkin saat ini ada yang menonton kita juga mungkin ada LSM Iya. juga yang berhubungan dengan kesehatan, mau menggunakan kakak email untuk menjadi pembicara sebagai Dengan senang hati, motivator. Boleh nanti hubungin di bawah ini. Hubungi kami Iya. di bawah ini, bisa langsung kontak person ke email aja untuk nanti bisa diundang gitu ya, kayak seminar kesehatan atau apa Iya, terkait dengan bisa, kanker serviks. Kakak bisa berbagi ceritanya, apalagi kakak salah seorang pejuang. Ada berapa banyak pejuang survivor yang email kenal? Kak, kalau untuk penderita kanker di Kupang ini lumayan banyak Kak. Khusus kalau Kalau kanker serviks? serviks itu banyak Banyak juga juga Kak. ya? Hanya itu kadang kan tidak ada yang Terekspos. mau terekspos. Jadi kotong kalau ke rumah sakit tahu itu kanker, tapi kan kadang kotong juga jaga image orang kan, soalnya tanya lah ini apa. Tapi ada yang terbuka Kak, beta seperti ini. Oke dokter, saya begini periksa ini. Jadi beta kayak tertantang kalau ada yang cerita Kak, beta ini haidnya berlebihan. Oh, langsung beta arahkan ke dokter. Betul. Iya, gitu. Betul. Jadi mereka juga bisa konsultasi ya sama Kak email ya. Maksudnya Iya. di inbox cuma tanya-tanya gitu, Bisa, Kak, Kak. gejala saya kayak gini mirip kayak Iya. Kakak enggak gitu ya. Karena beta sudah tahu soal ilmunya Iya. ya Kak, tapi pengalaman. Mm-mm. Karena pengalaman itu kan ilmu juga. toh. Betul. Pengalaman. Jadi beta berbagi lewat beta pengalaman. Oh dulu beta juga begini Kak, begini. Mm-mm.
Dan puji Tuhan banyak Kak yang tertolong. Ya mungkin sementara kemo, Kak beta nih HB rendah, beta bikin kemana? Beta kasih tahu caranya. Dulu beta begini Kak, beta begini Kak. Ya, Dan betul. banyak Kak yang tertolong. Betul solusi Iya. ya. Kalau kayak gini HB rendah kayak Iya. gini. Ih bagus loh Kak Email sebenarnya. Jadi kalau mau Facebooknya apa mungkin bisa dikasih tahu Facebooknya? Email Damela Kak. Email Damela. Instagram ada Kak? Email Damela juga. Email Damela juga. Jadi bisa Pokoknya langsung. kalau di Facebook ada yang botak kayak itu beta Oh, foto profilnya. Iya. Oh, beta keren ya. sengaja Kak. Sengaja Beta biar orang sengaja. tertarik Iya, ya. tertarik. Jadi umpan ya. Iya. Ini umpannya. Bisa langsung dilihat sampai Iya. pernah kayak gitu dan Iya. tidak malu ya untuk menyampaikan, mengutarakan, bahkan menunjukkan biar orang tertarik dan ingin tahu. Dan Kak adalah hasil dari kesembuhan itu bahwa kanker serviks bisa sembuh. Bisa sembuh Kak. Bisa sembuh, yang penting jujur aja deh. ya, terbuka. Jujur aja, terbuka dan punya niat untuk mau sembuh gitu. Jangan jujur, terbuka, putus Putus asa. asa. Sama aja ya Kak ya. Memang sehat itu mahal Kak. Kalau Saya mau setuju. sembuh kan pasti kesakitan, tidak enak. Tapi ujung-ujungnya kan hasilnya ke beta ini. Berat badan naik Kak beta. Oh ya Kak, tapi ngomongin soal sehat itu mahal Kak. Selama Kak kemo itu keluarin biaya berapa tuh Kak kalau boleh tahu nih? Tenaga saya yang keluar Kak, Oh ya? gratis. Serius Kak? Di rumah sakit Weset Yohanes Mhm. semua gratis pakai BPJS Kak. Oh, BPJS penanggung Iya. kemo juga Makanya untuk kotong bawa kanker diri, serviks. Kak. Wah, tuh yang punya BPJS Iya. bisa. Gimana? Oh, support apanya Kak? Oh, di kantor ya benar. Kalau support system maksudnya. Nah, support system kalau dari keluarga kan sudah tadi ya Iya. Kak bilangnya dari suami, kemudian anak-anak. Iya, Kalau dari iya. kantor? Luar biasa Kak. Beta bersyukur punya komandan, pimpinan, rekan-rekan yang sangat-sangat luar biasa Kak. Mulai dari beta divonis sakit pertama sampai sekarang, mereka mensupport beta dengan cara yang luar biasa Kak. Ke rumah, WA, SMS, segala macam. Tiap berapa bulan home visit, periksa kesehatan. Pokoknya dari kantor tuh tidak kasih tinggal beta menderita ya. sendiri Kak. Sampai saat ini pun beta ditugaskan di rumah sakit Bayangkara Kak, itu hanya untuk berobat. Jadi beta mau masuk, kalau rasa badan sudah enak, beta istirahat di rumah. Terus kalau misalnya ada keluhan apa-apa, langsung ke rumah sakit Bayangkara, ke poli ini periksa lah. Gitu. Terus selalu tanya, ini keadaan bagaimana. Jadi beta merasa, beta ini sangat dibutuhkan, beta harus hidup, beta harus kuat. Betul. Karena masih banyak orang yang butuh beta. Itu, Dan gitu, mereka Kak. juga memberikan waktu untuk istirahat ya. Istirahat Kalau full, Kak. cuti dulu silakan. Beta gitu. sudah pakai cuti Kak. Oh langsung? Berobat. Kalau cuti kan diperpanjang. Ini beta berobat, murni berobat. Sudah dari 2019 Kak sampai sekarang. Oke. Dan itu aman ya, Aman, tidak ada Kak. masalah ya. Waduh, sebenarnya semua kantor juga kayak gitu ya. Sampai kan dari Support. kantor sampai Kompas TV apakah datang untuk liput polisiku itu kan Kak. Wow, keren ya. Wow. Kayak Jadi beta sudah merasa terpuruk Kak. Beta sakit jadi beta sudah dibutuhkan. Beta masih dibutuhkan dinas Kak. tetap. Iya. Selama kita merasa dibutuhkan Iya. begitu sama orang, ya pasti kita juga ingin tetap Semangat survive tuh, dong Kak, ya, mau bertahan dong Jadi karena saya contoh. dibutuhkan. Iya betul. Oke, yang paling akhir mungkin Kak Email bisa menyampaikan kepada seluruh kaum hawa ya, ataupun tidak semua orang lah yang sebagai bagian dari support system mereka begitu, khususnya para pasien atau penderita kanker serviks untuk bisa bertahan dan ayo periksakan diri, jangan malu, silakan Kak. Jadi untuk sesama perempuan, serviks itu bukan penyakit yang memalukan. Memang mematikan, tapi bukan penyakit yang memalukan, bukan aib lah. Asal kita mau terbuka, kita mau berobat, pasti akan memperoleh kesembuhan. Buktinya saya tidak merasa malu, tidak merasa rendah karena sakit itu. Tapi saya merasa kalau saya ini harus sembuh untuk saya bisa berbagi ke orang lain, biar orang lain itu tahu. Karena selama ini orang berpikir kalau serviks itu adalah penyakit yang memalukan, aib begitu. Terus untuk orang-orang terdekat, support orang-orang terdekat itu sangat-sangat luar biasa. Dari suami, anak, keluarga, itu pokoknya sangat-sangat dibutuhkan oleh kami penderita kanker. Seperti itu Kak. Oke, jadi itu sudah disampaikan. Jadi sekali lagi buat para pasien atau penderita yang mungkin sudah merasa gejalanya kok mirip ya, kayak apa yang disampaikan Kak Email, segera periksakan ke dokter begitu. Gratis Kak. Gratis, harus kepada ahlinya. Iya. Jangan memilih obat tradisional juga Jangan, ya. Kalau kita nggak tahu apa-apa nih fungsinya dan bagaimana, dan kita sendiri juga nggak tahu stadium berapa nih, sebaiknya periksa biar lebih pasti. Betul. Dan sekarang juga alat-alat kedokteran juga sudah canggih gitu ya, sudah mampu untuk menyembuhkan dan memulihkan
kita yang menderita kanker. Terima kasih Kak Imel Iya. sudah hadir ya di Ku Podcast pada hari ini, sudah berbagi ceritanya yang luar biasa Iya, ini ya. Dan ini mahal ini ceritanya nih ya. Wajib untuk kita tonton dan semoga dari ceritanya Kak Imel ini bisa memberikan dampak big impact begitu, dampak besar bagi Ku Podcast para teman-teman ya yang lagi Itu yang kita harapkan, menonton Kak. kita. Betul, itu juga harapan saya nih Kak Imel. Pokoknya sukses selalu buat Kak Imel dalam pekerjaannya sehari-harinya. Anak-anak aman semuanya. Aman, terkenali. Mereka juga jadi paham ya tentang Iya, penyakit jadi dan bagaimana mereka aware juga Iya. nih ya. Terutama saya punya anak perempuan, Kak. Mhm. Nah, kanker ini kan gen. Iya. Jadi saya harus ke anak perempuan saya sudah ini kasih edukasi ke dia harus begini. Aman ya, Aman. Sekarang udah kelas berapa sih Kak? Kelas 5 SD yang kecil, yang besar kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Tapi mereka masih, mak, beta mau mak yang ke botak ke dulu. Itu kan botak sakit bukan? Ku Podcastkan ceritamu.